mulai duet siaran paginya. Saya sudah WhatsApp Iwet ya, dia juga sudah siap ya sepertinya. Nah itu dia. Let's just invite him and start the show. Okay. Set you. Itu dia. Iya, aku tadi ya konten pertama yang aku lihat itu adalah resepsi pernikahannya Prince Maten sama Princess Anisha. My God, itu gila, berliannya segede gini. I think bigger. Iya gak sih? Berliannya segede gini, bereret dan beda sama yang diakad. Ini yang dianting segede gini. Gelo, tau gak lo? Iya. Sugeng Enjang dari Jogja. Sugeng Rawuh. Kalau abis Sugeng Enjang tuh jawabnya apa? Sugeng Enjang tuh selamat pagi ya. Pagi-pagi aku sudah mengagumi berlian milik Princess Anisha. Sebentar ya, sebentar. Iwat minta diulangi. Duh, yalah si botak nih. Oke. Tuh. Wet. Bentar ya. Oke. Saya itu sudah plus. Kak lagi hamil. Hai Lisa, sehat-sehat ya Lisa ya. Kehamilannya lancar Kak Lisa ya. Dia bukan bilang dia lagi hamil. Dia bilang apa? Dia bilang kamu hamil. Pagi. Coba Beda apa? ya. Kalau live-nya di Jakarta sama di Bali. Beda deh udaranya. Elunya. Maksudnya? Lunyu lo kalau di Bali. Ya kan kalau di Bali kan lagi liburan, pengennya sih kan santai aja bangun siang, tapi tetap aja bangunnya pagi walaupun gak siaran. Sebentar mau pupita, sebentar keracunan makanan, sebentar apa. Ada-ada aja ya saya, kehidupan ya saya. Benar. Hai semua. Apa konten pertama yang lo lihat dari TikTok lo begitu lo buka pagi hari ini? Aduh gila, lo tau gak sih, gue tuh buka TikTok mulai dari mata kriep-kriep sampai terang. Jadi gue gak terlalu inget, tapi tadi yang paling gue inget, mungkin yang gue paling inget lah ya, konten yang di TikTok paling gue inget sekarang nih ya, pagi ini ya, boleh ya. Sebuah keluarga, istrinya nanya sama suaminya lagi tidur gitu, selimutan. Babe, where's the baby? I don't know. Babe, where's the baby? I don't know. Babe, answer me. Dibuka selimut sama istrinya. Set. Anak lagi dipeluk kok. Tidur. Terus kata istrinya gini, babe, we agree that she has to sleep in her big bed. Terus kata suaminya gini, one more day please. She's grown up too fast. Oh, itu keluarga siapa? Semara. Keluarga Churchill family. Bener. Ya masa keluarga Sultan Brunei masa udah buka-bukan selimut. Sementara gue, mungkin karena berhari-hari gue itu melihat ternyata penyebutannya adalah Pangeran Muda Abdul Maten dan Dayang Anissa Rosnah. She's not a princess ya? Iya. Andai lo menyimak, gue udah bahas itu sama lo. Gue pikir karena belum akad, jadi belum princess, masih Dayang. Kayaknya Dayang tuh bahasa Melayu Brunei-nya untuk princess kali ya. Mungkin, I don't know. Oke, jadi lo tahu dong begitu buka TikTok ya FYP algoritma gue ya udah Pangeran Muda Abdul Maten dan Dayang Anissa Rosnah dong Nek. Kalau kemarin adalah gambar-gambar mereka lagi akad menggunakan custom made gaun dari Dior. Itu Dior. Wow, dengan panel belah tengah kayak gaunnya Audrey Hepburn.
Audrey Hepburn punya juga Dior. Belah tengah juga, ember. Yang sekarang gue nggak tahu dari siapa, tapi kayaknya Bekilat. Plus ya emang udah deh ya Brunei Darussalam. Mereka kayaknya mengukuhkan posisi sebagai gue nih orang paling kaya di dunia. Everybody chill, everybody just relax gitu ya. Lo lihat nggak kalung itu satu set perhiasannya Dayang Anissa itu ganti nek. Mulai dari kalung, anting, cincin, gelang sama jamnya. Tuh kata Dea 20 karat. Yang 20 karat di mana? Kayaknya yang di Bandul ya. Kalau gue cuman komentar gini sih, untung dia bajunya panel belah tengah ya, kalau belah samping agak bingung juga. Salah loh. Kalau belah samping nggak cukup cuma pakai kalung, bros di sini kayak gini. Iya. Atau mawar terbuat dari berlian. Amen. Gue tuh sempat bertanya kepada teman gue, itu kenapa handbooknya begitu sih ya? Very unpleasing dan kayaknya susah dibawa gitu. Ternyata ternyata. Jadi itu handbouquet aluminium atau perak atau emas putih bertahtakan berlian. Lo tau itu anting ya, lo earlobesnya, gue takut earlobesnya doyot tau gak lo? Itu mukanya mungkin ditahan ya bawa pakai dia punya selendang ya. Gila takut doyot lo bawa segede ini. Udah gak ngerti. Oh bajunya buatan perancang Malaysia. Kalau bisa bilang Dior dari mana? Apa? Yang akad. Lah orang di tag sama Prince Maten. Oh iya. Di tag say. Yang akad tuh baju warna merah bukan sih? Itu bebedak yang merah ya? Iya, bebedak tuh kayaknya nggak ngerti apa ya. Yang nggak bocor ke permukaan adalah siapa yang make upin kali ya. Karena kan kalau zaman dulu ya, kalau Royal Family itu udah pasti Peter Saerang orang Indonesia. Yang lain I don't know ya. Tapi cukup menyita perhatian lah ya Royal Weddings ini. Dan aku melihat kehadiran Princess Jokowi lagi, Pak Jokowi hadir ya. Gue cukup happy gitu kayaknya, negara gue mainnya sama yang kece-kece nih gitu. Iya. Prince of Bhutan juga datang kan? King of Bhutan. Oh datang. King of Bhutan tuh yang mukanya kayak Kak Irwan, suaminya Becky. Oh, biasanya pangeran sama ratu Thailand tuh yang perhiasannya juga nggak kalah gede-gede. Nggak ada ya kemarin ya, gue lihat ya nggak ada ya. Kan waktu acara Royal London gitu kan, yang gede-gede Zamrud sama Emeraldnya Ratu Thailand. Iya, lo tapi nggak ada satu influencer Indonesia juga datang. Hah? Tapi kayaknya nggak datang ke acara yang di istana ya. Jadi kayak dia datang, gue nggak ngerti makanya. Tapi dia tuh juga bikin liputan gitu, lagi pakai baju, terus udah gitu dia ada di jalanan juga, mungkin di jalanan kali ya. Siapa? Ada deh. Gue nggak tahu sih, tapi dia datang atau dia bener-bener datang diundang. Tapi dia punya kayak merchandise gitu ada. Gue cuma lihat ada satu dokter tuh bikin konten orang Indonesia, dia datang ke resepsinya. Iya, David DP tuh. Oh, oke. Ya. Ada yang bilang ini bosen, bahas yang lain dong. Tunggu 1 menit lagi. Ya Allah, gila. Ini karena dia nggak tuntas kemarin. Ini sebenarnya guys ya, 2 hari kita live kemarin tuh dia ada dan tiada. Jadi topik tuh nggak jejak gitu kemarin tuh. Ini makanya sekarang dirapel sama dia. Jadi biarin aja suka-suka dia. Kita kasih dia 1 menit untuk cerita masalah kawinan Brunei. Gue bikin teh. Enggak sih, aku tuh cuman seneng aja. I'm not actually into royal family's wedding. Cuman aku seneng aja ganteng sama cantik gitu. Dan buat aku tuh tidak ada yang mengalahkan kebahagiaan yang terpancar dari raut wajah pengantin baru gitu. Ya kan, setuju gak sih teman-teman? Pengantin baru tuh kita tuh jadi ikutan happy dan bahagianya tuh nular gitu ya. Oke, udah jam 7.10, kita udah hentikan pembahasan ini. Iya. Kenapa aku masih ingin bahas? Gue udah gak mau. Gue udah mau. Egois anjir.
Gua kan Leo lah, emang gue egois. Sampah gue numpuk di rumah, sebel deh gue. Sampah pikiran, sampah hati, apa sampah kehidupan loh? Sampah arti kata sebenarnya, sama sampah masyarakat tuh teronggok di pojokan situ. Lu nggak buang sampah malam sebelum tidur ya? Bau deh. Sibuk gue kemarin, sibuk. Apa rasanya lu sibuk-sibuk kanan kiri sampai nggak punya waktu buang sampah, jadi kaya juga enggak? Bau lah rumah gue apalagi. Pakai ditanya. Lu duduk dong, gua mau cerita nih, kita lagi siaran. Gila nggak guys? Lihat kan? Lihat nggak? Betapa dia tuh emang semau-maunya dia aja, udah bener-bener. Bentar, teh gue dulu. Oke, gua mau bahas mengenai sebuah tren yang muncul dan juga viral. Sayangnya bukti evidence-nya udah banyak dihapus. Mungkin teman-teman udah baca, udah lihat, udah nonton ya. Tetapi buat saya, kita akan bahas ini layak untuk mengingatkan kepada teman-teman yang gila-gila konten, gila-gila gimmick. Iya, teh lu mahal, beda kayak gue. Gue mah kopinya kopi kapal api, tehnya teh Sariwangi. Kalau lu mah Dilmah, kopi lu tuh yang pakai frother, Nespresso yang secangkirnya 70.000. Ih, Sorry. Kopi kapal api aja, say. Bukan Dilmah, TWG. TDWG ya. Lu udah foto belum di restorannya TWG kayak sosialita ibu kota? Nggak perlu. Karena gue nggak gila-gila viral bikin konten. Nah, pas nih obrolannya. Kemarin aku mengirimkan sebuah postingan dari Fosfoyer di Grab. Fosfoyer ini adalah agensi ya, Wet ya? Fosfoyer tuh iya konsultan. Dia nyebut diri mereka konsultan. Oke. Marketing and digital marketing consultant. Oke, dari konsultan di Grab Fosfoyer. One of the owner aku kenal, namanya Edi Hartono Lim. Dia kan waktu itu ikut ngobrol sama kita juga. Oh iya, si ganteng. Ya, terus Nah, Fosfoyer ini bikin posting membahas mengenai kayaknya teman-teman pasti udah, did you guys notice ada sebuah konten dari influencer yang viral. Jadi rupanya selama berhari-hari, ceritanya adalah selama berhari-hari dia itu ngepost dan cerita di sosial medianya dia dulu kalau dia itu merasa dia itu diuntit sama orang. ya. Ada yang stalking dia. Ya. Dia di rumah di stalking, dia lagi pergi ke mall, dia di stalking orang, terus dia katanya menunjukkan, si content creator ini menunjukkan bukti CCTV. Ya. Stalkernya katanya pakai hoodie warna hitam. Ya. Iya dong. Ya. Setelah publik dan follower dia ke build up emosinya, aduh siapa, aduh hati-hati, aduh bahaya banget kak, hati-hati. Terbongkar alur ceritanya, ternyata stalker itu ibu-ibu menghampiri dia, memuji, kakak skincare-nya apa sih? Kok glowing banget? Aku tuh pengen tahu. Ternyata marketing endorsement skincare nih. Gue baca tuh yang lo kirim itu. Ya. Lalu bahasan yang digulirkan oleh Fosfoyer yang menurut gue menarik adalah, dan pengen gue bahas kepada teman-teman yang ada di duet siaran pagi adalah si Fosfoyer bahas kenapa sih lo tuh gimmick jualan marketing sampai membahayakan keamanan publik. Itu kan sebetulnya membahayakan loh. Itu tuh kan kayak menularkan kepanikan loh. Iya. Nah, Iya. coba sok kita bahas bareng. Oke ya, kita membahas soal bagaimana marketing saat ini, terutama di dunia digital marketing, kreativitas yang ternyata kadang-kadang suka diterabas, ya, demi untuk mendapatkan virality, engagement tinggi. Oke, kita bahas sekarang. Lu kebeli nggak sama campaign-campaign yang kayak begitu? Enggak. Ya kan? Itu yang mau kita bahas ya. Maksud gue kayak, oke, pasti klien tuh mau ada engagement tinggi. Klien kepingin bahwa produk gue dinotis orang. Campaign ini diingat sama orang. Ya kan? Sampai situ dulu deh.
Pasti. Semua klien pasti ketika keluarin duit buat marketing, bayar influencer, apapun itu bentuknya, pasti pengen buntut-buntutnya jualan dong. Virality, produknya dikenal orang. Tapi maksud aku, tidakkah ada cara yang jauh lebih elegan yang tidak romantis dan membahayakan harkat hidup orang banyak? Ini sebenarnya yang juga udah dibahas sering sekali sama advertising agency, orang-orang periklanan sebenarnya. Karena gini, sekarang ini kan memang lagi menjamur ya, Bo ya, agensi periklanan yang nyebutnya butik. Butik tuh artinya adalah orangnya tidak terlalu banyak, lalu kemudian mereka memang konsentrasi pada campaign digital gitu. Sementara ternyata banyak orang-orang ini yang tidak menggunakan kaidah-kaidah periklanan. Lo tau gak sih kaidah periklanan itu banyak banget, Bo? Kayak Jadi ada sebetulnya guidance-nya. ada, kayak lo nggak boleh overclaim. Terus kemudian kalau obat sama suplemen tuh ada aturannya. Kalau suplemen tuh lo nggak bisa bilang menyembuhkan. Karena kan ngikutin aturan BPOM. Yang kayak gitu-gitu loh. Nah itu tuh yang kemudian sangat dijaga. Tapi di zaman digital seperti ini dianggap kuno. Kaidah-kaidah tersebut. Iya. Ibaratnya kayak media konvensional, kode etik jurnalistik sama media digital. Media digital kan udah diterabas semua tuh kan. Pokoknya clickbait, pokoknya viral gitu kan. Gue tuh agak kesel, sedih, miris mungkin tepatnya ya. Kayak ini pastinya bukan pertama kali gue notice hal seperti ini terjadi dalam ruang lingkup selebriti ya. Ada yang melemparkan ide tiba-tiba kayaknya mau bercerai, retak rumah tangganya, terus tiba-tiba setelah bergulir beberapa hari masuk minggu, oh ternyata dia jualan produk menggunakan isu itu. Ada yang menggulirkan dipecat dari kantornya, di PHK, tiba-tiba jualan produk. Ada yang berantem sama keluarganya, diusir dari rumahnya, you know, stuff like that. You know gak sih, dapat apa tuh namanya surat teguran di kantor, SP, terus dia mengundurkan diri, resign, ribut sama bos, berantem sama teman kerja, mau bercerai, kayak gitu-gitu ternyata jualan produk. Bo, lo gak takut itu jadi doa ya dalam kehidupan lo? Gue tuh cuman gini loh, apa rasanya ya lo tuh jualan produk, tapi you're baiting people into lies. Ini menarik ya. Lina bilang gini, kalau aku unfollow artisnya. Lalu ada lagi yang bilang gini, ini menarik nih menurut gue ya. Sebentar ya. Dia bilang katanya orang Indonesia itu masalahnya suka gimmick. Tapi ya balik lagi maksud gue, ini kalau ada teman-teman yang bekerja di advertising agency, ada yang bekerja di bidang marketing, boleh komen deh. Karena gue dulu pernah ya datang ke jadi dia tuh sebut aja dia manajemen KOL deh, atau manajemen artis gitu ya. Terus manajemen artisnya tuh menyediakan servis tambahan berupa kreatif lab lah buat artis-artisnya ketika di engage sama brand, itu kontennya pasti viral. Pasti viral. Terus dia membanggakan sebuah campaign yang mereka create gitu ya. Jadi mereka lagi jualan ke advertising agency gue supaya klien-klien kita tap in lah sama artis-artis mereka. Terus abis itu dia cerita, iya waktu itu kita juga udah bikin tuh yang viral-viral gitu. Terus gue gini, oh ya yang mana? Dia nyebutlah iklan kopi kalau nggak salah. Oh ya apa kreatifnya gitu kan ya. Terus dia bilang, iya kita bikin waktu itu mereka pura-pura putus. Terus pura-pura putus, terus kemudian berantem hebat sekali di sosial media, sampai akhirnya mereka kemudian baikannya pakai datengin helikopter. Terus gue gini, wow, gede juga ya budget brandnya. Dalam hati gue, anjir tuh udah bisa bikin iklan tuh. Terus mereka bilang, iya, memang yang tap in sama kita tuh nggak kecil.
Ya walaupun brandnya bukan brand multinational company atau brand ya gitulah, yang brandnya juga soalnya mengiyakan, Bo. Kebayang nggak lo? Ya, makanya ini tuh dua sisi gitu. Brandnya memang nyarinya, pengennya gimmick-gimmick begitu, tiga sisi lah ya. Sementara mungkin yang membuat iklan, agensinya, siapapun itulah, gua kan nggak terlalu pandai, melontarkan idenya juga mungkin yang kayak gitu, or feeding the need. Sementara di satu sisi, empat sisi lah. Di satu sisi ada sang artis, sang influencer yang mau-mau aja gitu loh, menjual harga diri lo, cerita pribadi lo, a piece of your private parts gitu ya, for money. Dan gue tuh gini loh, integritas lo sebagai public persona tuh di mana sih, Nek? Kalau misalnya lo pura-pura cerai, ternyata lo jualan produk, terus the next day, kita nggak jadi cerai, integritas lo di mana, Nek? Ya kan mereka nggak ngerti integritas, Bo. Ini menarik nih ya fakta ini, dan kemudian gue jadi bukan terpancing, tapi gue jadi ingin bertanya. Nove Chico bukan suka gimmick, Kak, tapi lebih mudah percaya terhadap sebuah gimmick. Gue setuju. Apa sorry? Bukan suka gimmick orang Indonesia, tapi lebih mudah percaya terhadap sebuah gimmick. Lebih mudah percaya, ya. Balik lagi gitu, emang konsumernya juga memang bodoh. Yes. Ada yang bilang gini, karena Indonesia belum kenal cancel culture. Mungkin itu betul ya, orang kita itu jauh lebih pemaaf, jauh lebih forgiving. Tapi di satu sisi betul juga apa kata Iwet, orang kita itu kita tuh kayaknya haus banget drama kehidupan. I'm all for gimmick. I'm like talking to an empty screen. Marah-marah aja. Kenapa sih? Kan kemarin udah cek jantungnya bagus. Iya udah nggak apa-apa. Sambil dia pergi, sambil gue nanti akan bikin teh dulu ya. Terus abis itu nanti dia datang. Kalau nggak marah sih, Nek, marah dong, Bo. Ngapain? Nggak usah lah marahin hal-hal yang nggak penting, Bo. Gue mau bilang gini. Look at me, I'm here. Oke. Ya. Oke, silahkan. Makanya mungkin teman-teman lihat ya, gue itu tidak viral, gue itu tidak terkenal, gue itu nggak jadi sultan, gue nggak jadi madam, ya karena gue begini, kolot, ngerti nggak lo? Although I despise the word gimmick that is so overused and abused, I'm all for gimmick yang mengedepankan kreativitas. Ya. Yang for fun, yang kayaknya tuh mentwist akal kita yang nonton, ini apa ya, astaga lucu amat gitu. Itu tuh gue hargai, gue angkat topik deh, anjrit kreatif banget loh gitu, Beyond Nalar dan Nurul, gue angkat tangan. Iya. Dan gue setuju sama lo, Bo. Maksud gue gini ya, kan gue selalu bilang kreativitas itu adalah hasil dari sebuah problem solving. Ya. Contoh nih ya, kreativitas yang kemudian membuat sebuah campaign menjadi viral gitu ya. Terus kemudian tapi tetap dia ada di norma-normanya, di jalur yang benar. Mungkin teman-teman ngeh dengan satu campaign tentang edukasi hoax di perbankan, yang campaign Don't Know Casino. Lo tau nggak yang bawain Om Indro? Yes. Bentuknya film. Yes. Ya, film pendek di digital movie gitu ya. Maksud gue gini, gitu loh. Cuma ya, Bo ya. Cuma buat brand-brand lokal, gue nggak bilang semua ya, tapi kebanyakan brand-brand lokal itu tuh mereka tidak peduli dengan itu. They don't care about brand building, they don't care about image, they don't even have PR untuk ngebenerin kalau sampai ada apa-apa sama brandnya. Mereka cuma mau jualan, terkenal, titik. Nanti kalau udah jualannya gede, baru pelan-pelan tuh mereka shape brandnya.
Itu strateginya brand-brand lokal sekarang. Makanya ya akhirnya rusak semua ekosistemnya. Dan satu lagi, bikin campaign yang kayak si Dono Casino gitu ya, itu mahal, nggak murah. Mereka nggak mau bayar. Iya, terlepas dari itu ya, maksud gue gini loh, nggak pengen apa ya, lu tuh punya hati nurani, lu punya kewajiban untuk sama-sama ikut serta mencerdaskan bangsa ini, Nek. Mulai dari agensi yang murah-murah, talent yang murah-murah, sok atuh kedepankan sesuatu yang pakai hati nurani, yang ada integritas deh. Dan gini ya, untuk fellow selebriti dan influencer, can you sleep well at night knowing that you lie to people? How could you? The lie that you tell. Mereka bisa tidur tenang. Lu jangan emosi. Semakin emosi semakin kejadian. Gimana? Nggak usah, karena memang udah keadaannya kayak gitu. Mari kita belajar ilmu stoik, mencoba untuk tidak mengontrol hal-hal yang tidak bisa dikontrol gitu. Gini loh, Nek, maksudnya gue gini, contoh gitu ya, misalnya gitu ya, kayak gimmick yang aku diikutin orang nih, aku di stalking gitu. Kan kalau ternyata dia bohong, lama-kelamaan orang tuh nggak bisa tahu loh, Wet. Andaikan dia ngomong sesuatu yang emergency cases gitu, tolong dong aku kayaknya diikutin orang, terus orang mau nolongin, dan ternyata peristiwa itu benar, orang pikir itu gimmick, kan bahaya loh. Iya. Loh, Nek, kan bahaya loh. Iya. Nah itu balik lagi, yang dipakai animal instingnya. Akalnya nggak dipakai, budi pekertinya nggak dipakai. Iya sih, I know, they don't care. Makanya gue hanya memanfaatkan platform yang gue punya, yaitu siaran pagi. Makanya gue tuh ini adalah sebuah himbauan gitu ya. Yuk deh minimal 1,0K orang yang nonton siaran pagi deh tadi keluar masuk. Kalau lu bikin konten gimmick yang mengedepankan kreativitas. Pakailah hati nurani lu dalam bikin konten, ya. Terus kalau lu nge-like, follow, kasih endorsement tuh dukungan ya kepada content creator, kasihlah kepada orang-orang yang ada integritasnya, ngerti nggak lo? Apa yang diucapkan dengan apa yang mereka lakukan sejalan, kagak ngomong apa, kelakuannya apa, cuman lo dikasih giveaway, dikepret duit dikit, follow, jadi pengagum, no. Itu ini ada yang bilang, gue bilang ini, sebentar ya, dia bilang gini, kayaknya jarang banget yang pakai hati nurani bisa kaya. Betul, setuju. Gue udah melakukan surveinya tuh. Ya, karena gue ya Iwet ya, gue tuh beberapa kali loh mendapatkan request ya, and I'm quite proud of myself gitu ya, dan batal nggak apa-apa gitu ya, ada klien gitu mau bikin video tapi minta request, alur ceritanya boleh nggak ceritanya gini, oh aduh maaf aku nggak mau, kenapa? Because that's not me, gue bilang gitu, dan I refuse to use that part of my personality to sell something. Oh iya tapi kita sukanya itu, ya udah nggak apa-apa, nggak jadi. You know gitu, boleh nggak Kak pura-pura ini? Nggak mau, pura-puranya itu mempertanyakan dan meragukan integritas gue. Nggak mau gue pura-pura begitu, pura-pura straight, pura-pura tobat. Nggak mau, gue bilang gitu. Ada yang sumpah ada yang nggak mau gue bilang nggak mau. Ya balik lagi Dave, ini lo mau emosi kayak apapun, masalahnya lo kayak ngelawan, kayak lo ngegaramin air di laut. Iya, sama satu lagi ya ternyata ya, kehebatan dunia digital ini ya. Gue tuh kemarin membahas ini kan bersama teman-teman gue. Ternyata ya pada banyak kehidupan influencer, ini pembahasan ya. Gue nggak sirik sama sekali loh. Ada yang dinamakan buzzer ya, Wet ya, rupanya ya. Jadi misalnya gini, agency influencer gitu, semua udah lah, udah heboh gitu. Jadi misalnya dia posting, aduh aku lagi pengen cheesecake nih gitu, apa ya yang enak. Nanti ada tuh di manajemennya dia, account buzzer gini, Kak cheesecake apa, nanti jangan lupa diposting ya Kak, di share ya Kak, kita pengen tahu Kak, kayaknya yang cocok sama kakak yang ini deh, gluten free sama kurangin sugar Kak. Gue pikir selama ini itu adalah real
real people. Terus nanti setelah beberapa jam si account buzzer ini gini, Kak mana cheesecake-nya kok belum di-share? Ntar si influencer baru nge-share, oh iya lupa, nih ya buat yang tadi nanya, Nek, itu ternyata account bohongan yang emang di-create to create the buzz and create the hype. Terus gue gini, itu juga berlaku pada isu-isu pribadi. Gue gini, maksudnya misalnya kalau si influencer ini mau jualan gitu, aku diputusin nih, aku patah hati, apa yang harus aku lakukan ya? Terus ada bahasa, Kak, nanu, ternyata jualan produk. Oh my god. Dan itu akun-akun bohongan. Aduh. Gila ya, Nek. Ini tuh udah kayak CIA sama FBI. Aduh, I think I talk too much. Kok lo diam aja sih, Wet? Maaf ya. Ya gimana, gue yang bikin kayak begitu-begituan. Ya gimana, Bo? Gini deh, Dave. Gini, oke, kita ngomongin soal hati nurani, I agree with you. Ya, melakukan sesuatu pakai hati nurani, oke, gue setuju. Mengikuti aturan, gue setuju. Tapi dunia tuh nggak hitam putih seperti itu loh, Dave. I know. Nggak bisa, lo nggak boleh kayak begini, lo nggak boleh emosi. This is how the world runs. Iya, tapi gue tuh jadi bitter, tau gak lo ngelihat konten-konten gitu, gue jadi right. Gue jadi gitu. Gue jadi nggak bisa membedakan mana yang real, mana yang genuine, mana yang real story sama yang lu tuh jualan ya. Ini tuh bohong, ini buzzer, ini kawan bodong. Ini apa sih? Lu pilihannya gini aja. If you don't like it, you leave it. Kalau lu mau kaya, you jump in the wagon. Skeptical, that's right. That's the word. Jangan, maksud gue gini, ya lo kalau misalnya mau jadi skeptikal aja udah. Okay. Tapi lo harus terima konsekuensinya dengan ikhlas. You know what I mean? Gak salah lo bilang bahwa gue gak akan mau nerima kerjaan yang mengharuskan gue untuk pura-pura tobat. Gue tiba-tiba pacaran sama perempuan, pacaran sama pohon, pacaran sama kebo, pacaran sama gentong. Tiba-tiba lo misalnya menjadi solitude, terus kemudian lo berpacaran dengan diri lo sendiri. It's okay kalau lo nolak kerjaan kayak gitu. Ya, kalau lo mau berkomentar bahwa ya ampun, kalau nggak punya integritas banget sih menerima pekerjaan itu, nggak apa-apa. Tapi jangan lo marah. Iya sih. Nah, lo nggak boleh marah, jangan. Ngapain? Itu akan ngeracunin diri lo sendiri menurut gue. Karena seperti ini dunia itu bekerja. Jadi peristiwa kayak pembahasan awal kita nih yang dibahas oleh Fosfoyer bahwa virality konten yang merasa di stalking itu nanti akan ada lagi. Betul. Nah, kalau itu partnya adalah yang kita address kreativitasnya. Nah, ya. Tapi kalau misalnya kayak strateginya mau bikin gimmick, terserah. Dono Kasino itu gimmick. Iya, tapi gimmicknya bagus. Nah, itu dia. Nggak membahayakan keselamatan, nggak menodai rasa percaya publik. Betul. Tapi jangan lo jadi marah. Ya oke. Maaf aku marah. Maaf aku hanya manusia. Aku bukan malaikat. Aku bukan Victoria's Angel. Maaf. Gue saking marah. Victoria's Angel mah beda lagi. even that brand gimmick. Even that brand membuat gimmick yang akhirnya mereka di cancel malah. Apa tuh? Kan mereka selama ini selalu menampilkan si Victoria's Angel itu kan. Big boobs, big butt, hourglass body, bener nggak? White supremacy. Terus tiba-tiba mereka bikin show yang isinya adalah nyebutnya apa namanya? Big body, bukan? Apa namanya nyebutnya? I don't know. Angelnya nggak lagi yang hourglass, nggak yang big boob plus size body models, terus begitu apa dihujat abis itu, dude, that's not your DNA, lo pura-pura. Oke. Iya sih. You know,
maksud gue gini loh, gue bukan membela diri sebagai orang marketing ya, apalagi gue bekerja di dunia iklan. Cuma that's how it works. Dan satu lagi, virality itu di-engineered loh. Iya, virality itu dibuat gitu ya. Jadi sebetulnya kita ini hanya boneka dari buatan itu semua. Itu yang gue bilang, makanya lo sebagai manusia, orang Indonesia, dipakai ininya. Kan lo dianugerahkan sama Tuhan, dikasih otak, dipakai. Jangan segala-gala ditelan. Otak aku nggak di sini, Kak. Di mana? Oh benar. Di subwoofernya. Subwoofer, benar. Gue tuh ya saking emosinya pagi ini sampai ada yang ngomong gini, Kak Dev, yuk berenang yuk di Papua yuk. Nah, Yo, apa yo berenang? nah, airnya biru, langitnya biru gitu kan. Iya, maaf ya, sorry. Ya, well, aku hanya ingin menyampaikan keresahanku aja mengenai hal itu gitu ya, bahwa Iya. berhati-hatilah wahai Dave Hendrik untuk tidak terlalu percaya kepada orang dan juga konten di sosial media, karena orang yang di sosial media tuh nggak selamanya adalah jujur gitu. Again, hitam putih lagi dia. Iya. Dan gue akhirnya pukul rata, Iwet. Bo, udah 2024, ayolah. Gue pukul rata dalam arti gini ya. If only teman-teman tahu, pasti teman-teman bisa membayangkan ya, isi direct message Instagram dan juga TikTok gue itu 80% adalah, maaf ya, tidak bermaksud menghina atau apa-apa, adalah yang minta sumbangan, minta dibeliin ini, minta dibeliin itu, kirim gambar sakit anaknya, istrinya, rumahnya, pancinya, sekolahannya, apanya. Gue pukul rata. Lies. No. Dia tuh bener saklek banget ya, bener deh. No. Aduh. Ya. Oke. Anyway, gimana nih hari Jumatnya? Baik. Move lagi on berusaha, yuk ke lagi topik-topik. berusaha, lagi berusaha nenangin temen gue. Nggak, gue tenang kok. Gue cuman itu keresahan aja. Ayo kita samakan energi kita dulu. Aji nanya, hi guys, any advice for someone who decided to retire early? Sebelum kita mulai advice kita, mungkin Aji, ini adalah hari terakhir kita berteman ya. Mulai Kenapa? besok kita nggak mau berteman. Sirik gue sama orang yang bisa retire early. Iya kan? Sayang, kamu sibuk nanyain Melanie. Emang kita janjiin Melanie hari ini, tapi Melanie-nya kagak nongol. Apa gimana? Kalau kamu kangen Melanie, lihat akunnya Melanie aja yang. Di sini nggak ada Melanie, Beb. Lu sih, Wet, ngejanjiin Melanie. Loh, kan cuman bilang Melanie pingin mau juga siaran, tapi kan kita aturannya di sini bukan kita kejar-kejar dia. Kalau dia ada, dia mau live ya live gitu kan. MBR? Enggak emosi. Aku nggak emosi. Terus ya, aku tuh kemarin kan nggak siaran karena abis blood panel, ya abis cek darah. Aku happy deh. Hasil tes darah aku semuanya baik-baik aja, sesuai dengan target. I'm very happy. Lalu dokter jantung gue di Siloam TB, dokter Sakta, suka nonton kita sesekali sambil jalan menuju kantor. Masa? Ya. Terus dia komentar apa tuh terhadap live kita? Rajin banget sih, dia bilang gitu. Olahraganya jam berapa berarti? Gue bilang, aku biasanya olahraganya abis siaran, Dok. Bohong dok, bohong, dia nggak olahraga dok. Idi najis dia lo. Lies you tell. Emang gue artis gimmick. Astagfirullahaladzim. Ganti tuh profile picture lo, bio lo, tulis artis gimmick. Ya Allah ya Tuhan, si emosi kepancing lagi dia. Ke-trigger. Kalau anak zaman sekarang bilang ke-trigger. Ngomongin anak sekarang, ini pembahasan gue di Bali kemarin. Ya. Ini mengenai cinta. Ya. Kamu tahu nggak, anak sekarang itu punya sebuah status hubungan namanya situationship.
Sebentar. Oh, tahu. Makanya lo follow Cosmopolitan Indonesia, tempat gue belajar. Istilah-istilah gitu. Tahu. Halu alias kan? Ntar dulu, kita tanya dulu ya. Teman-teman tahu nggak yang lagi nonton Dave Iwet siaran pagi, situationship? Ya. Istilah anak-anak masa kini. Ya. Hah? Ya. Kapal baru lagi nih katanya situationship. Kapal baru, betul. Iya. Ya, friendship, relationship, ya, situationship, ya. Setelah tadi kita membahas hubungan yang kandas alias gimmickship, sekarang kita mau membahas mengenai situationship. Ya. Jadi kondisinya tuh kayak apa situationship itu? Kalau pengen dibahas situationship, you know what to do. Mawar dulu setangkai. Kalau mau lebih dalam lagi, topi dulu sebuah. Jangan lupa pasukan tap-tap di tap-tap layarnya untuk bisa membuat kita terangkat harkat dan martabatnya sebagai live TikTokers Indonesia. Karena dapat ikan mau tongkang. Oh my god. Paus bego. Itu paus itu udah paling tinggi bukan kastanya. Iya. Kita bukan pengemis, bukan minta-minta. Cuman soalnya kalau si ikan itu nongol, tap-tap itu, kita kan pakai platformnya si TikTok tuh. TikTok tuh model bisnisnya gitu, tap-tapan gitu. Anyway, bahas. Siapa yang kasih paus tadi, Bo? Hah? Siapa yang kasih paus? Mana gue tahu? Emang ada namanya? Ya ada dong, Mali. Thank you loh yang ngasih paus. Oke, kita kembali lagi kepada kapal situasi alias situationship. Jadi situationship itu bukan halu web. Jadi maksudnya relationship yang sengaja diciptakan based on a certain situation. Misal, gue sama Iwet. Ya, kita decided untuk ikut gue yuk liburan sama teman-teman gue. Oh sure, 5 hari kayak kemarin gitu di Bali. Oke, mau nggak lo jadi situationship gue? Hah, apa tuh? Selama 5 hari itu, lo pura-puranya jadi pacar gue. Jadi I want to have a boyfriend experience gitu. Jadi selama 5 hari kita tuh berakting, kita tuh merasa seolah-olah kita tuh temenan, kita tuh boyfriend. Oh, pacaran. Yes. Relationship. Yes. We have a relationship only based on a certain situation. Oh. So, berarti dari cerita lo ini adalah adanya agreement di dua belah pihak. Iya. Oh. Oke, pemahaman gue, correct me if I'm wrong berarti ya. Correct me if I'm wrong. Berarti situationship tuh gue pikir tadinya kayak misalnya gini, oke, lagi liburan. Iya. Terus lo kemudian jadi ada apa-apa. Oh enggak. Ya, terus kemudian misalnya di kantor karena pekerjaan ngerjain satu project, lo jadi dekat dan akhirnya kayak jadi semacam pacaran. Enggak gitu. Itu situationship. Jadi situationship itu pokoknya yang gue diajarin teman gue harus ada agreement dari kedua belah pihak. Yuk kita mau lu sebut sebagai pura-pura pacaran, kawin kontrak, apa tapi you know to have a relationship based on a certain situation. Misalnya gitu ya, gue di rumah udah punya istri, tapi gue di kantor tuh gue tuh seneng loh untuk punya bunga-bunga gini. Mau nggak kita di kantor, kita berdua di kantor nih pacaran, settingan, situationship gitu. Tapi hanya kita berdua yang menikmati. Oh. Bentar. Ya iya kalau relationship emang cuma berdua yang menikmati. Kalau rame-rame namanya gangbang. Iya juga sih. Kalau rame-rame, kalau dalam kamus gue mah potong padi di sawah, say. Wah, tuh. Rame-rame potong padi di sawah. Bentar. Mau lanjut lagi nggak ceritanya? Kalau mau lanjut lagi, you know what to do. Tap. Ya dia hilang. Gitu ya. Wait. Nanya lagi.
Nanya lagi. Kan ini dua belah pihak ya. Ada persetujuan. Ya. Batasnya sampai mana? Nah ya silakan didiskusikan aja lo mau batasnya sampai mana. Kayak misalnya trip kita di Bali, nanti pas kita pulang ke Jakarta kita udahan ya. Oh sure. Bisa lanjut menjadi relationship. Ya terserah aja. Tapi rata-rata ya kalau udah lanjut jadi relationship itu udah beda kapal kak. Lu udah ganti dermaga. Oh, ibarat kata nyambung ya. Iya, dan kenapa situationship ini muncul dan hadir karena katanya biasanya kita tuh kan sebetulnya masih butuh ya Iwet ya untuk to have a boyfriend or girlfriend experience. Kita tuh seneng kadang miss cuddling, kadang kangen dimanja, kangen jadi big spoon mungkin, you know. Tapi kadang-kadang kita tuh udah terlalu lelah mengejar impian dan cita-cita bekerja dan nggak punya waktu sebenarnya gitu. Atau mungkin lo punya hubungan lain juga di rumah gitu loh. Jadi ya udah gitu. Ketika kita liburan ya udah situationship aja. Atau misalnya lo cuman pergi acara kantor semalam gitu outing, situationship yuk. Gitu. Coba ya, bentar. Cuman weekend nek Sabtu Minggu doang. Gue nggak ngerti. Cigo bilang gini, situationship, HTS, FWB, ONS, ETC, EETC, same goal. Bener nggak? Iya. Jadi sama. Dia sama HTS sama. HTS tuh harga tiket Hubungan tanpa status. HTM dong harga tiket masuk. Ya makanya gue bilang, HTS harga tiket semalam. Hah? Perek dong gue. Hubungan tanpa status. Iya sama. Tapi mungkin gini, karena di benak gue ya kalau HTS, FWB, ONS itu kayaknya goalsnya adalah physical pleasure. You know? Situationship Nggak harus. not only pleasure release, enggak, tapi emotional cushion yang kita cari. Cushion sotahai ya. Ya. Oh gitu. Itu situationship tuh. Iya, situationship. Boleh bercocok tanam apa enggak ya, tergantung persetujuan kedua belah pihak aja janjiannya mau apa. Lo nggak bisa ya sebut situationship itu adalah sebuah hubungan yang terbina karena adanya intensitas, adanya frekuensi yang tinggi dalam sebuah situasi, baik itu pekerjaan, liburan. Bisa. Ya rata-rata begitu dong. Dalam sebuah situasi tiba-tiba intensitasnya meningkat, terus terjadi sesuatu. Ya. Kayak misalnya gitu, gue nih trip sama Iwet seminggu ke Labuan Bajo. Terus kayaknya, kok kayaknya gue cocoknya masih monyet ya gitu. Terus tapi ya udah, terus kita jadi kayak ser-seran, naksir-naksiran, you take care of me, I take care of you gitu. Ntar Boleh tebak. males ya gitu, karena kan situasinya udah ganti, udah nggak liburan. Gue tebak nih, udah emang naksir dia sebenarnya sama gue selama ini. Gue udah merasakan. In real life. Emosi lagi. I would sell my soul to the devil. Bentar, kalau zaman kita dulu mungkin holiday fling, office affair. Kemudian sekarang disebut sebagai situationship. Ya. Enggak, well, not necessarily holiday sih. Ada juga yang gini, Wet. Misalnya sama-sama single nih, sama-sama single. Senin sampai Jumat tuh udah sibuk bekerja. Lu udah nggak punya waktu deh untuk menurture hubungan. Sabtu Minggu you feel lonely. Terus gini, Bo, mau nggak kita Sabtu Minggu let's situationship bareng yuk gitu. Kita seolah-olah kita pacaran aja gitu, saling menemani akhir pekan, mungkin bercocok tanam, mungkin hanya main lap-lapan daun, ya kan, mungkin hitung-hitungan biji, apapun itu aktivitasnya, yang penting emotional buffer aja gitu, situationship. Ya. Emotional buffer. Dikasih apa nih? Anjing apa itu? Hah? Hilang udah. Lap-lap daun kesel banget ya guys ya. Iya. Oke. Tapi lu melibatkan perasaan dong di dalam situ.
Ya, selama situasi itu berlangsung, silakan libatkan perasaan supaya lo mendapatkan the whole immersive experience. Karena FWB itu tidak boleh melibatkan perasaan loh. Iya. Nah, kan Iya. teman-teman gini, nanti kalau baper gimana? Nah, ya itu lo harus bisa nyetel. Jangan sampai baper, gitu loh. Iya. Ini kayaknya istilah-istilah ini timbul akibat dari kemajuan zaman dan juga semakin banyaknya orang yang memang tidak mau berkomitmen ya. Nah, itu yang pengen gue juga bahas. Lucu ya, Wet ya. Orang tuh semakin sibuk di dunia modern ini. Karena gini deh ya, jujur-jujuran ya teman-teman yang lagi di duet siaran pagi ini. Relationship itu butuh di nurture. It takes a lot of time. It takes a lot of energy. It takes a lot of effort. Bener apa enggak, Iwat? Betul, setuju. Orang tuh udah semakin soliter sekarang kayak berlian. Maunya sendiri aja, semakin egois, tapi tetap ada kebutuhan. Nah, udah situationship itulah menjadi jawaban. Iya, Danita bilang gini, aduh cancer nggak bisa diginiin, takut, nggak dulu. Kenapa cancer nggak bisa tuh? Cancer kan baperan, Bo. Oh gitu. Nggak bisa, cancer tuh baperan. Oh. Leo juga kali. Sorry, Leo bukan baper, Leo bucin. Iya, gue tuh iya, gue nih ya. Kita tuh nggak baper, kita tuh bucin. Begitu kita tuh gampang jatuh cinta, begitu cinta kedalaman, abis itu sakit sendiri, bingung sendiri, rungsing sendiri. Kayak gini pagi-pagi dia. Betul. Leo tuh budak cinta, tau nggak lo ya? Gue situationship misalnya. Gue liburan gitu ke Amerika, terus gue situationship sama orang yang tinggal di Amerika Gue ingat tuh. seminggu gitu. Hari ke-8 waktunya pulang, gue langsung kayaknya bawaannya pengen telepon imigrasi. Kalau mau ngurus surat pindah gimana ya? Pernah ya satu kali temen gue ini liburan lama ke Amerika ya, pulang bukannya dia happy, mellow ya. Kenapa? Entah waktu itu namanya situationship, internship atau apapun ya. Tiba-tiba ke Indonesia bilang sama Mbak Wati, kayaknya gue mau les vokal, gue mau nyanyi, gue mau jadi pemain Broadway. Terus gue gini, Broadway? Mbak, Broadway gimana gitu kan ya, kita nanya. Iya, Bo, gue melihat kayak diri gue bisa ada di panggung Broadway. Begitu ditelaah ya. Ternyata ada sebuah kisah cinta dengan pelatih pemain Broadway. Anyway, tapi gitu. Dan itu lama loh guys. Iya lama. Ya itu berarti situationship. Gue tuh terlibat dan merasakan apa yang dinamakan situationship, you know. Iya. Internship kan sama ya, internship, relationship, kapal juga kan? Iya, bapership. Tapi kan bener ya, Iwet, apa yang analisa lu tuh kan bener ya, Iwet. Orang itu udah semakin sibuk, orang udah semakin nggak punya waktu untuk menurture hubungan, tapi there's a certain longing gitu, yang akhirnya mereka salurkan ke situationship. Nih by the way teman-teman, Alam nanya, situationship tuh cinlok nggak sih? Iya, mirip menurut gue. Iya, cuman beda cover aja. Iya. Cuma cinloknya tuh distatuskan gitu. Iya. Sama cinlok kan biasanya situasional dan impulsif gitu kan, nggak direncanakan. Kalau emang enak, situationship bisa direncanakan diulang. Iya. Justin Iskandar insa langsung. Duh, jadi mau nanya laki gue, pernah nggak ya dia kayak gitu? Tanya deh, Say. Benar, ya. Iya. Oh, kalau Amira bilang gini, cinlok nggak sengaja. Kalau situationship itu direncanakan. Iya.
Makanya tadi gue bilang, kalau awalnya cinlok terus sama-sama suka, bisa jadi situationship. Ketika the next time you need, lu bisa agreement. Iya. Ya Milicious, ini bagus nih buat orang meta. Ada nggak pilihan status situationship di kolom relationship di Facebook? Kita bikin ya. Ya, kan biasanya kalau Facebook in relationship, ini nggak in situationship. Gue pengen nyobain wet. Apa tuh? Situationship. Jangan nama gue ya. Ya enggak lah, gila lu. Ih, gagu gue. Gue mendingan pelok. Apa gitu. Amit-amit jebang bayi. Kalau sampai gue punya hubungan asmara sama lo, gila pelok lidah gue. Entah nggak, kalau besok pagi gue siaran ya, pokoknya teman-teman gini, kalau siaran gue pagi-pagi, pagi semuanya, Ramadan, gue berarti punya situationship sama Iwet. Ih, nauzubillah min zalik. Ih, knock on wood. Ingat, jangan cuma ketawa-ketawa aja. Pasukan tap-tap, ayo di tap-tap layarnya. Ayo di tap-tap layarnya. Jangan lupa kalau mau dilanjutin lagi live-nya, mawar dulu setangkai. Nih, ada pertanyaan dari Emma Bell gini. Kak, kenapa orang yang workaholic tidak bisa maintain relationship? Let's discuss about this. Let's discuss. Botak? Iya, lagi baca. Kenapa orang yang workaholic itu susah untuk membina relationship? Iya. Well, they are in relationship. With their work. Yes. Bullshit menurut gue itu. Kenapa? Itu adalah sebuah pelarian. Boleh, bisa, boleh. Kecolek ya bapak ya. Boleh, bisa, boleh. Ya, itu pelarian. Enggak, kenapa tadi aku bilang gini, orang tuh semakin sibuk sehingga orang nggak punya waktu untuk menurture hubungan. Karena dari pengalaman aku, kita semua pengen punya pacar, kita semua pengen punya relationship, kita semua butuh orang untuk disayang, untuk cuddling, untuk have skin to skin contact, lap-lapan daun, hitung-hitungan biji, tatap-tatapan mata, mendengar nafasnya berdesah di samping aku dalam keseharian aku. We all need that. Tapi yang kita nggak mau dan nggak punya adalah kesabaran untuk memupuk dan membiarkan hubungan itu tumbuh. Iya apa enggak? Tambahin satu dong kegiatannya, lap-lap daun, hitung-hitungan biji. Tambah satu boleh nggak? Apa? Kepang-kepangan bulu kuduk. Boleh. Kepangin dong. Anjing, gue ketawa sendiri. Ya. Kita tuh cuman nggak tak ini tuh kayaknya ya, ini adalah musuhnya hidup di zaman serba modern. Pengennya buru-buru gitunya. Bener apa enggak? Setuju nggak teman-teman? Ya, ada benernya. Tapi gue setuju pada dasarnya bahwa setiap manusia tuh butuh teman, setiap manusia butuh tempat untuk bercerita. Itu gue setuju. Iya. Apakah pekerjaan kemudian menjadi pelarian? Bisa jadi. Tapi juga memang ada orang juga memang punya prioritas. Tapi nggak tahu deh gue. Ya mungkin aja itu hanya sebuah alasan. Ya baru dikasih alasan kalau aku lagi fokus dulu sama pekerjaanku. Bullshit. Tahu-taunya kerja sama orang lain. Iya, aku lagi fokus sama kerjaan aku, padahal sebenarnya nggak suka atau nemu yang lain. Padahal lagi pitching. Soalnya orang tua aku lagi di Jakarta, padahal Suaminya budahal. makanya Iwet, gue tuh punya bisnis plan gue untuk 2024. Anjir, bisnis plan mantap nih, gue seneng nih.
Anjay nggak tuh? Ya anjay. Anjay ya. Ya. Di umur 46 ini teman-teman ingat ya, kan gue itu pernah punya cita-cita pengen jadi Ani-Ani. Tapi di umur 46 ini kayaknya gue melihat itu tuh seperti pungguk merindukan Alphard. Ya, udah nggak akan mungkin kekejar. Sekarang gue merindukannya Innova aja. Gue akan serius nyobain situationship ini. Oke, gue akan telaah, dalami, dan gue akan pengen jadi jago di situationship. Kalau ternyata gue jago di situationship, gue akan menjual jasa situationship gue, barter dengan duit dan pemeliharaan ekonomi. Mulia nggak tuh? Ya, kalau Ani-Ani adalah Alphard, situationship tuh Innova. Gue ngincernya Innova aja deh, Beb. Bertanya boleh? Apa? Sebelum masuk ke situationship atau internship atau apapun itu ya, kan harus ada dulu orangnya ya. Iya, banyak. Mau cari di mana? Banyak. Tenang, ada kandidat-kandidat yang bisa gue ya. Itu PR pertama sih. Tapi kan gitu, mintalah maka kau akan diberi. Oh, keimanan di sini lagi mau uji ya. Gue pengen nyobain situationship gitu. Nanti pasti akan terbuka kesempatan. Kayak gue belajar flirting aja, tiba-tiba banyak kesempatan. Iya. Tapi lu belum menguasai lo kemampuan flirting itu, udah mau pindah lagi lo kemampuan baru. Nggak, akhirnya gue udah menerima aja bahwa gue tuh kalau flirting kasar, borderline, pelecehan seksual. Ya udah diterima aja. Flirting gue tuh kasar. Gue bingung banget lah sama dia pagi ini, sumpah gue bingung. Ini kayaknya obatnya deh, pengaruh nih. Lu baru naik dosis ya? Apalagi kurang dosis? Hah? Enggak, kurang. Anyway ya, kita tuh belum membahas. Ini baru ngurangin dosis nih dia nih. Emangnya kita tuh belum membahas update project flirting kita loh. Kita tuh waktu itu kejanjiannya sampai bulan apa sih project flirting? Aduh, cerita gue miris, Bo. Gimana? Flirting gue nyangkut. Gini ya, gue duluan di update ya. Kalau lo kan lebih miris. Nggak mau sekarang. Orang udah 802, nggak mau. 30 lewat. itu flirtingnya. Jadi harusnya awal Januari kan kita tutup dan membahas mengenai akhir bulan ini. Nyet, kita masih punya sampai akhir bulan Januari. Gue sedih banget cerita gue. Pada mau denger nggak ceritanya? Kalau mau denger pause dulu. Nggak mau. Minta pause ya. Gue nggak mau dengan potong padi rame-rame di Kolo. Nggak mau. Di Kolosium. Nanti akhir Januari. Lu punya waktu untuk kita punya waktu untuk tetap flirting sampai akhir Januari, oke? Oh gitu. Iya. Aduh, gue udah putus asa. Gue udah putus asa, bener. Bodoh. Bangkitkan kembali asa lo. Gue mau nanya deh, kalau deketin orang Pisces tuh mesti kayak gimana sih? Lu harus kerja sama Pam. Karena ikan adanya di air. Atau dinas peternakan. Bukan lagi. Kalau mau nanya dong, kalau mau ngedeketin orang Leo tuh gimana sih? Lah, lu dong. Kerjasamanya sama Ragunan. Karena singa biasanya Bukan dong. Kalau Ragunan kan kebun binatang. Oh iya benar. Kalau nanya dong, kalau mau ngedeketin orang Gemini tuh gimana sih? Gimana tuh? Sama orang teater ya? Kerjasamanya sama Kaseto, Yayasan Nakula Sadewa. Kalau mau deketin orang Libra gimana sih? Kerjasamanya sama Pengadilan Tinggi Negara. Ya bener. Timbangan. Ya. Kalau mau kerja sama orang Virgo, kalau mau deketin orang Virgo kerjasamanya sama siapa tuh? Sama Dinas Pertanian, karena Virgo itu kan Mother Earth. Parah lo semua, gue udah lucu banget kayak begini, kagak ada mawar, kagak ada topi, kagak ada apa, seacan-acan pun. Gue tuh nggak tahu lagi gambar-gambar yang lain. Kalau mau ngedeketin Scorpio gimana sih, Kak? Kerjasamanya ya? Oh.
Sama tukang sihir kali ya? Tukang sihir. Ya kan magic gitu kayaknya, kalau kalajengking tuh kan kayaknya mistis gitu. Iya. Emang sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Oh, nggak tahu. Kagak ada solusi anjay. Kalau mau kerja sama Capricorn, kalau mau ngedeketin Capricorn kerja sama siapa sih? Ih, Capricorn tuh gambarnya apa sih, Kak? Kambing. Ih, bau bandot, Kak. Aku nggak main sama yang Iya. tua-tua. Ih, kok gitu? Nggak boleh gitu. Berarti emang rumah sakit jompo. Emang Capricorn kambing, bukan kambing, bego. Kambing dong, kambing hutan. Aries domba baru. Oh. Kalau mau ngedeketin Taurus kerja sama siapa? Sama rumah potong hewan. Emang Taurus gambarnya apa, Kak? Tapi Oh. Udah jam 8.06. salah ding, kalau mau deketin Taurus kerja sama PDIP. Kan Taurus banteng soalnya. Jeng jeng. Terkikis Safitri deh loh. Ih, lucu banget dong. Gengs, thank you ya. Hari Jumat ini kita sudah bersama. Have a great week, teman-teman semuanya. Semoga Jumat ini menyenangkan, ya. Live your life authentically. Jauh-jauhin gimmick say. Dane. Bye.